Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Robiatul Adawiyah, nomor induk mahasiswa 1914206163, jurusan Perbankan Syariah kelas S semester 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS, mata kuliah, bank dan lembaga keuangan syariah. Soal yang pertama, apa perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah? Sertakan pendapat Anda mengenai fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah yang lebih menguntungkan. Jawaban nomor 1. Perbedaan utamanya adalah pegadaian syariah bebas dari bunga. Dan yang ada adalah biaya penitipan barang. Ulama di Indonesia telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan menggadaikan emas ini dengan ketentuan fatwa DSN/MUI nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tentang rahan atau gadai dan fatwa DSN/MUI nomor 26/DSN/MUI/3/2002 tentang rahan emas. Dalam fatwa tersebut dijelaskan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun atau barang gadai. Barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan besarnya biaya dilakukan berdasarkan akad ijaroh atau sewa tempat. Prinsip yang diterapkan oleh lembaga ini adalah sama, yaitu mengacu kepada fatwa DSN. Hal yang membedakan adalah dalam hal teknis dan layanan. Proses gadai emas syariah ini secara garis besar dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama, nasabah membawa emas yang akan digadaikan dan kartu identitas diri ke kantor pegadaian atau bank syariah. Yang kedua, penaksiran atas nilai emas yang dimiliki nasabah dan nilainya ditentukan sepihak oleh pihak pegadaian atau bank syariah. Yaitu pegadaian menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan berdasarkan financing to value atau FTV atau perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diterima nasabah dengan nilai emas yang digunakan nasabah kepada bank atau pegadaian. Yang keempat, perusahaan menghitung biaya atas pegadaian, yaitu biaya administrasi dan biaya pemeliharaan. Menurut saya, fasilitas yang lebih menguntungkan yaitu fasilitas pegadaian syariah. Kenapa? Karena kehadiran pegadaian syariah sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena prinsip dan operasionalnya berdasarkan syariah Islam yang tentunya terlepas dari unsur maghrib atau maisir gahar dan riba. Seperti kita ketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Dengan begitu banyak produk pegadaian syariah yang ditawarkan kepada masyarakat, maka salah satunya yaitu penjualan logam mulia. Produk ini merupakan penjualan logam mulia dengan cara pembiayaan tunai dan kredit. Soal yang kedua, jelaskan pendapat Anda, apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Jawabannya, menurut saya, peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini sudah melaksanakan fungsinya dengan baik. Salah duanya yaitu lembaga zakat Basnas dan LAZ. Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan respon terhadap pandemi ini, baik ditinjau dari program kesehatan maupun program sosial ekonomi. Basnas Pusat sebagai contoh telah mengeluarkan dana sebesar 28,32 miliar yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan sebesar 39%, darurat sosial ekonomi sebesar 59%, dan pengamanan program yang ada saat ini sebesar 2%. Sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran Basnas Pusat di tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ditambahkan dengan data Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten atau Kota, maupun LAZ, angkanya diprediksi akan meningkat dan dapat mencapai 4 hingga 5 juta jiwa. Ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin signifikan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Soal yang ketiga,
Jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ini, maka jelaskan pendapat Anda, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan mengalami perkembangan yang paling lambat, sertai dengan alasan Anda. Jika dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terbaru, total aset industri keuangan syariah terus meningkat. Perbankan syariah mengalami kenaikan 14 triliun dari bulan sebelumnya, yaitu 517,2 triliun menjadi 531,7 triliun. IKNB syariah menurun menjadi 107,2 triliun dari 109,4 triliun. Sedangkan capital market mengalami kenaikan dari 2.899,5 triliun menjadi 2.905,7 triliun. Mencermati perkembangan saat ini, dibutuhkan peran segenap sektor keuangan untuk menjaga ekonomi nasional tetap stabil. Salah satu pilar ekonomi nasional yaitu Lembaga Keuangan Syariah atau LKS. Kehadiran LKS berperan memberikan layanan kepada masyarakat agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Selain itu, LKS juga diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan social impact yang lebih di masa pandemi ini dan turut membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Sektor keuangan syariah sosial juga mengalami pertumbuhan positif di tahun ini, didorong oleh naiknya penyaluran zakat. Bahkan, menurut proyeksi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, penghimpunan zakat tahun 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun, meningkat sebesar 20% sampai 30% dibandingkan tahun 2019 sebesar 8 triliun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.